Di balik keindahan alam Nusa Tenggara Timur, tersembunyi kisah kelam yang masih membekas hingga hari ini. Sebuah bencana dahsyat datang tanpa peringatan, mengubah surga menjadi neraka dalam hitungan menit. Tahun 1992, Pulau Flores yang selama ini dikenal dengan pegunungan hijau dan pantai yang eksotis, menjadi saksi bisu salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern, tsunami Flores. Lebih dari 2.000 nyawa melayang, desa-desa rata dengan tanah. Mayat-mayat berlimpangan di pantai, dan dunia pun terkejut dengan kedahsyatan alam di timur Indonesia. Inilah kisah lengkapnya, dari awal gempa, muncul tsunami, hingga perjuangan korban tersisa. Welcome back to Axon Channel, dan inilah tsunami Flores tahun 1992. 8 menit yang mengguncang Pulau Flores. Indonesia terletak di atas cincin api Pasifik, zona rawan gempa dan letusan gunung berapi. Dan Pulau Flores, bagian dari Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah paling aktif secara tektonik. Pulau Flores berada tepat di atas zona subduksi, tempat lempeng Indo-Australia menyusup di bawah lempeng Eurasia. Pergerakan ini menyebabkan akumulasi energi yang suatu saat akan dilepaskan dalam bentuk gempa bumi, atau lebih buruk, tsunami. 92. Selesainya itu tanggal 12 Desember. Pada hari Sabtu 12 Desember 1992, sekitar pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah, Pulau Flores diguncang gempa besar dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Pusat gempa berada di laut sekitar 50 km utara Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Dengan kedalaman hanya 27 km. Getaran terasa kuat di seluruh wilayah Flores, rumah-rumah roboh, tanah berguncang hebat. Tapi ancaman besar belum datang. 8 menit setelah gempa, air laut mulai surut secara tiba-tiba. Pertanda yang tak dipahami masyarakat waktu itu. Dan kemudian, ombak raksasa menghantam. Tsunami dengan tinggi mencapai 25 meter menghantam garis pantai utara Flores. Desa-desa seperti Wuring, Waiwoti, dan Nangahure hancur total. Bahkan pulau kecil seperti Pulau Babi dan Pulau Pamana hampir musnah dari peta. Dan waktu itu setelah saya pulang sekolah, memang hawa tuh terasa panas, cuaca tuh panas yang sangat menyengat. Lebih dari 2.100 orang meninggal dunia. Sebagian besar meninggal karena tenggelam atau tertimpa bangunan. Sekitar 500 orang luka parah. 18.000 rumah hancur, 90.000 orang kehilangan tempat tinggal. Yang paling parah adalah di Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Di Pulau Babi, sekitar 263 orang tewas, hampir seluruh penduduknya. Di desa-desa pesisir, mayat berkelimpangan selama berhari-hari karena tidak cukup orang untuk memakamkan mereka. Kerusakan juga terjadi pada ekosistem, infrastruktur, sekolah, tempat ibadah, dan pelabuhan. Ekonomi daerah lumpuh total. Bandara Franseda di Maumere rusak, komunikasi terputus, dan bantuan baru bisa masuk setelah 2 hari. Peziarah TNI 12 Desember 2021. Hari ini 12 Desember 2021, 29 tahun yang lalu, Indonesia dikejutkan dengan guncangan gempa kuat dan terjangan gelombang tsunami yang melanda pantai utara Pulau Flores. Bencana tersebut diawali dengan gempa yang terjadi pada pukul 13.29 WITA berkekuatan 7,8 skala Richter. Pusat gempa terletak pada koordinat 8.340 Lintang Selatan dan 122.490 bujur timur dengan kedalaman 20,4 km. Masyarakat pun dicekam merasa takut dan khawatir akibat bencana alam yang terjadi. Respon awal datang dari masyarakat sendiri. Mereka mengubur jenazah, merawat yang terluka dengan alat seadanya. Pemerintah pusat mengirim bantuan, tapi keterlambatan distribusi membuat penderitaan berkepanjangan. Presiden Soeharto menginstruksikan militer untuk turun tangan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
mirip pesawat Hercules, dan relawan dari Palang Merah Indonesia, LSM, serta lembaga internasional ikut membantu. Banyak yang menilai bahwa sistem peringatan dini tidak ada dan koordinasi masih sangat lemah. Tsunami ini menjadi cambuk keras bagi Indonesia untuk mulai membenahi mitigasi bencana. Banyak kisah haru dari para penyintas. Seorang ibu yang kehilangan ketiga anaknya, seorang pastor yang selamat karena naik ke bukit, dan anak-anak yang menjadi yatim piatu. Kisah heroik juga banyak. Seorang nelayan yang menyelamatkan belasan orang dengan perahunya, seorang guru yang memimpin murid-murid ke tempat aman saat ombak datang. Tsunami Flores menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ini menjadi dasar pembentukan sistem peringatan dini tsunami yang telah ditingkatkan pasca tsunami Aceh 2004. Sejumlah studi internasional dilakukan untuk memahami karakteristik tsunami lokal. Masyarakat di Flores kini lebih sadar akan pentingnya evakuasi cepat, bangunan tahan gempa, dan edukasi bencana di sekolah. Namun trauma masih membekas. Setiap tanggal 12 Desember, sebagian warga Flores menggelar doa bersama untuk mengenang ribuan jiwa yang menghilang. Tragedi bisa datang kapan saja, tapi dari tragedi selalu ada pelajaran. Tsunami Flores tahun 1992 adalah pengingat bahwa keindahan alam bisa menyimpan bahaya yang mengintai. Dan bahwa kekuatan manusia terletak bukan pada kemampuan menghindar dari bencana, tapi bertahan dan bangkit setelahnya. Semoga kita bisa belajar, semoga kita bisa waspada, dan semoga mereka yang telah pergi tenang di alam damai. The 2022 Flores tsunami was a moment of unimaginable loss, but also of inseparable strength. If you enjoy content like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching, and see you. Bye-bye. Saat ku menatapmu pertama kali, ada rasa yang tak bisa ku ingkari. Di hatiku, kamu yang ku inginkan tanpa